Justru sebagian ulama mengatakan ketidaktahuanmu tentang hikmah-hikmah itulah ibadah. Seandainya kau tahu hikmah semua, tidak ada ibadah. Misalnya terkena musibah. Itu saya nanti bakalan jadi bos. Kita diuji nggak? Berarti nggak diuji kan? Misalnya Anda tahu Anda kalau diuji bakalan jadi bos. Kira-kira Nabi Yusuf ketika diuji, dia sudah dikasih tahu bakalan jadi bos, dia tenang aja. Ini cuma mau jadi bos. Nggak ada ujian kalau begitu. Kapan ujian kalau kita nggak tahu ujungnya seperti apa? Itu ujian. Sabar, husnudzon. Justru ketidaktahuan kita tentang hikmah itulah ibadah. Karena kalau semua dibongkar hikmahnya nggak ada yang santai aja. Ya tenang aja, dipukul-pukul aja. Ini bentar lagi jadi apa? Jadi bangsawan, jadi penguasa. Jadi tugas kita untuk meyakini bahwasanya Allah menetapkan semuanya dengan ilmu. Yang ilmu itu otak kita nggak bakalan apa? Sampai. Siapa yang mencoba-coba untuk mengetahui, dia semakin tersesat. Ya, sampai sebenarnya mengatakan ilmu itu mungkin baru akan diketahui oleh seorang hamba kalau sudah di akhirat. Karena tidak ada lagi beban ibadah di situ, ya. Sekarang kita masih diliputi dengan berbagai macam ibadah. Allah uji untuk beriman dengan yang gaib, untuk sabar dengan kesudahan yang kita tidak mengerti. Allah cuma kasih global aja. Wal aqibatul lil muttaqin, keindahan kesudahan yang indah bagi orang yang bertakwa. Allah sebutkan cerita-cerita Nabi Nuh bagaimana ujungnya indah, Nabi Yusuf bagaimana sudah, kamu ikuti aja. Adapun bagaimana kamu enggak perlu tahu. Kalau kamu tahu, sudah enggak ada ujian kalau begitu. Enggak ada ujian. Paham? Paham tidak? Saya mau cerita tapi enggak usah lah. Maksud saya banyak hal-hal yang kita enggak suka ternyata ujungnya apa? Indah, banyak. Seandainya kita tahu sebelumnya, kita nggak diuji, santai-santai aja. Tapi kenapa jadi ujian ketika kita diuji? Kita nggak tahu ujung seperti apa, kita husnudzon. Yang menguji saya Tuhan, yang sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Dan dia kasih obat kepadaku, pasti obat itu demi kebaikanku. Berapa kadarnya, berapa lamanya, dia lebih tahu. Dan ini juga karena kesalahan-kesalahanku untuk membersihkan kekurangan-kekurangan. Sudah, bismillah, jalani. Ujungnya pasti apa? Indah. Itulah ujiannya. Fahimtum? Jadi nggak usah tanya, Ustaz kenapa iblis jadi korban? Nggak usah tanya. Kalau nggak ada iblis, ngapain kita buat apa sih nggak ada iblis? Semua masuk surga. Itu makanya para ulama berusaha membahas apa hikmah diciptakan iblis. Para ulama bahas. Tapi insya Allah ada waktunya kita bahas ya. Keutamaan iblis. Hikmahnya 1, 2, 3. Kalau nggak ada iblis, nggak ada pengajian. Nggak ada pengajian. Semua sudah masuk apa? Surga. Baik. Berikutnya, poin ke-22. Antum punya matanya ya? Terjemahnya ada sebagian yang dikoreksi sebagaimana pernah saya koreksi. Tapi secara umum bagus ya. Qala Tahawi, Tahawi berkata rahimahullah, amarahum wa amaruhum bi ta'atihi wa nahum an ma'siyatihi. Allah memerintahkan mereka untuk taat kepadanya dan Allah melarang mereka untuk bermaksiat kepadanya. Ini urutan yang indah yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala Al-Hanafi. Setelah beliau menyebutkan tentang takdir, beliau menyebutkan tentang syariat. Benar Allah telah mentakdirkan semuanya. Tapi karena takdir tersebut adalah rahasia, Allah menyuruh kalian taat kepada perintahnya. Akidah Ahlussunnah demikian. Kita beriman semua sudah ditakdirkan. Tapi kita enggak tahu takdir tersebut, kita hanya menjalankan. Allah menciptakan takdir dengan sebab. Allah mentakdirkan seorang masuk surga dengan sebab-sebab. Dia masuk surga. Allah mentakdirkan dia masuk neraka dengan sebab. Iblis ditakdirkan masuk neraka sebabnya dia membangkang. Paham? Seorang ditakdirkan masuk surga karena dia sebabnya taat. Jadi Allah menciptakan akibat dengan sebab-sebab. Takdir memang sudah ditakdirkan, tapi takdir tersebut dengan aturan yang Allah bikin. Maka karena kita nggak tahu bagaimana takdir kita, bagaimana penghujung kita, kita cuma tahu aturan, ikutilah aturan tersebut. Kalau memang kau takdir masuk surga, kau akan digiring kepada aturan tersebut. Faham? Saya ulangi. Semua sudah ditakdirkan, benar tidak benar. Kita masuk surga, masuk neraka, Allah sudah takdirkan. Tapi bagaimana penghujung kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Dan Allah juga membuat aturan. Karena semua yang ditakdirkan dengan aturan. Iblis masuk neraka ada kenapa? Ada sebab yang ditempuh. Fir'aun ada sebab yang dia tempuh sehingga masuk apa? Neraka. Para nabi kenapa masuk surga ada sebab yang ditempuh. Allah mentakdirkan Nabi Adam diciptakan di langit, kok bisa turun ke bumi? Ada yang dilakukan oleh Nabi Adam.
Maka demikian semua yang masuk surga juga ada sebab yang dia tempuh. Semua masuk neraka ada yang ditempuh. Nah, Allah tidak tahu bagaimana nasib kita. Allah tidak menceritakan bagaimana nasib kita. Tapi Allah sebab jelaskan aturan-aturan tersebut. Maka siapa yang ditakdirkan masuk surga, dia pasti mengikuti alur tersebut. Karena kita nggak tahu, kita berusaha ikut alur. Kalau kita kelempar masuk lagi alur tersebut, meskipun semua sudah ditakdirkan. Paham? Jadi kita nggak mungkin bilang sama Allah nanti, ya Allah, percuma saya beramal sementara kau sudah tidak masuk neraka. Ya. Allah akan jawab, dari mana kau tahu kau masuk neraka? Tidak mungkin seorang berdalil dengan sesuatu yang dia tidak ketahui. Yang ada depan dia, wahadainahun najdain. Kami berikan dia dua jalan. Kami tunjukkan, ini jalan kebenaran, ini jalan apa? Kesesatan. Kau bisa milih, nggak ada yang maksa kamu. Kau minum khamar atau tidak, nggak ada yang maksa. Kalau kau minum khamar dipaksa, kau tidak berdosa, paham? Kau buka YouTube, kau ngeklik, nggak ada yang paksa. Mau klik atau mau lanjutkan, nggak ada yang paksa. Kecuali ada yang pistol kamu nonton, ya sudah, kamu nggak berdosa karena kau dipaksa. Paham? Kau maki-maki, kau tulis komentar, nggak ada yang maksa kamu. Kamu dengan bebas menulis. Dan kalau orang mau surga, dia pasti terarahkan ke situ. Makanya ketika sahabat diceritakan tentang takdir, maka sahabat berkata, "Fafimal amal?" Pertanyaan sama dengan pertanyaan mungkin kita. Kalau gitu buat apa beramal? Kata Nabi, "I'malu, beramalah. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu." Masing-masing akan digiring kepada takdirnya. Beramalah. Silakan kau coba beramal. Kalau kau masuk surga, kau akan digiring menuju apa? Amal yang soleh. Kalau kau masuk neraka, masuk neraka. Adapun kau masuk surga atau neraka, yang tahu hanyalah Allah, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi maksudnya ahlu sunnah harus menggabungkan antara dua hal. Beriman kepada takdir dan beriman kepada syariat. Al-amru wan nahyu. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itulah ahlu sunnah wal jamaah. Meskipun Allah sudah mentakdirkan, Allah perintah orang-orang untuk beribadah. Kata Allah, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kita tahu kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, itu menciptakan kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang terbaik apa? Amalnya. Jadi kita diciptakan untuk diuji, kita diciptakan untuk beramal. Dan kita diberi kemampuan, kita diberi pilihan, kita diberi kehendak, silahkan lakukan, dan semua ada konsekuensinya. Meskipun ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sini, saya sebutkan, setelah Allah menulis takdir, lalu Allah menciptakan, lalu memerintah dan melarang. Ini menunjukkan berarti Allah mencipta itu dengan tujuan. Ada tujuan. Ya. Buktinya Allah mencipta, kemudian Allah memerintah dan melarang. Ya, berarti kamu diciptakan ada tujuan. Tujuannya untuk menjalankan perintah dan menjauhi apa? Larangan. Kalau kau kerjakan ada konsekuensinya surga. Kalau kau melanggar konsekuensinya neraka, Jahannam. Dan manusia tidak akan punya dalil di hadapan Allah. Kalau dia bermaksiat atas pilihan dia. Kalau dia bertakwa atas pilihan dia. Karena dalam Islam siapa yang dipaksa tidak ada hukumnya. Dan kamu tidak dipaksa. Kamu tinggal apa? Milih.